إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا كامل الشيخ الدكتور محمد سحيدي، أن الله يتغشاه برحمة ولي درجاته في الجنة وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين. اللهم الفاتحة. بسم الله. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan ta'lim atau kajian kita, di mana pada pertemuan sebelumnya ada permintaan terkait untuk memperjelas kembali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sujud. Artinya ini sujudnya sujud yang bukan sujud sholat. Memang sujud inilah simbol daripada patuhnya atau tunduknya seorang hamba, atau bentuk penyembahan kepada Allah dalam bentuk sujud. Bahkan jika kita perhatikan dalam sholat itu sendiri, sujud ini terulang 2 kali di setiap rakaatnya. Kalau yang lain kan hanya sekali saja, mulai dari Al-Fatihah, ruku, i'tidal, duduk antara 2 sujud, itu kan sekali-sekali saja per 1 rakaat. Tapi kalau sujudnya dia 2 kali. 2 kali sujudnya. Nah, ini mengisyaratkan dia lebih utama dan lebih dahsyat lagi nilai kebaikannya. Begitu pula ada hadis inilah riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala syaitanu yabki. Kalau anak cucu Adam itu
membaca ayat-ayat sajadah tentang sujud lalu mereka bersujud. Pada saat itu syaitan begitu sakit hati sampai menangis. Kemudian syaitan mengatakan, ya wailah, celakanya diriku ini. Umir ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Anak cucu Adam diperintahkan sujud dan mereka mau sujud, maka mereka disiapkan surga. Wa umirtu bis sujud, sementara dulu aku pernah disuruh sujud, fa'asaitu, tapi aku enggan, tidak mau, falinnar, dan aku ditetapkan untuk masuk ke neraka. Nah, ini juga dalil tentang betapa mulianya sujud ini, betapa dahsyatnya ibadah sujud ini. Lalu yang kita ketahui hari ini, sujud selain sholat itu ada yang terkait dengan sholat, memang namanya sujud sahwi yang kita sudah pahami bersama. Ada yang khusus di luar sholat, namanya sujud syukur. Ada yang bisa dalam sholat, bisa juga di luar sholat, namanya sujud sajadah atau sujud tilawah. Gitu. Tapi semuanya dalam bentuk sujud, gitu, dengan beberapa ketentuan dan dengan nama-nama yang berbeda tadi. Jadi pertama sujud sahwi lah. Sudah kita baca pertemuan sebelumnya hal-hal yang membuat kita sujud sahwi. Jadi kalau kita sholat lalu pernah melakukan sujud sahwi, sebetulnya meskipun lah sujud sahwi ini sujud karena lupa bahasanya kan, tapi justru lebih baik ketimbang tidak pernah sujud sahwi gitu. Artinya kita teramalkan ilmu ini. Kalau ada orang seumur-umur tidak pernah sujud sahwi, memang kelihatannya berarti tidak pernah lupa dalam sholatnya. Tapi justru jika begitu maka dia tidak pernah mengamalkan atau mempraktekkan ilmu ini, ilmu terkait tuntunan atau tata cara melakukan sujud sahwi. Jadi perlu juga pernah melakukan sujud sahwi inilah. Meskipun tadi sujud sahwi ini ya sujud dikarenakan ada kelupaan di satu, dan pada saat sholat ada beberapa hal yang kalau dilakukan membuat kita diminta untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang jelas ketentuannya sujud sahwi ini berbeda dengan sujud syukur dan sujud sajadah. Bedanya yang paling jelas adalah sujudnya 2 kali kalau sujud sahwi. Jadi tidak ada sujud sahwi itu sekali saja, dia pasti 2. Nah, adapun sujud syukur, adapun sujud sajadah itu sekali, tidak ada 2, maksudnya tidak ada 2 kali, jadi sekali aja. Nah, yang membedakan paling mencolok perbedaannya itu ya jumlahnya. Kalau praktek sujud sahwi dia 2 kali. Nah, jadi anggaplah begini, kita atau pernah kejadian lupa tasyahud awal, ini kan paling sering, atau mungkin doa kunut. Lalu kita akan melakukan sujud sahwi. Dan dipastikan tadi sujudnya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kapan pelaksanaan sujud sahwi ini dilakukan? Tempatnya di mana saja bahasanya? Yaitu inna mahalla sujudi sahwi fi akhiris salati ba'da tasyahudi was salawatil ibrahimiyah.
Posisi melakukan sujud sahwi ini adalah pada terakhiran sholat, yaitu tepatnya sesudah tasyahud, bacaan tasyahud dan sesudah baca sholawat Ibrahimiyah. Berarti sampai habis bacaan itu sudah. Innaka hamidum majid. Misalkan sampai situ, baru habis itu sujud sahwi. Secara praktek lah. Baru sujud sahwi 2 kali sujudnya, baru terakhiran wa qabla salam, dan setelah itu baru terakhir salam. Lalu wa idza sallamal musalli, apabila seseorang hendak sujud sahwi tapi lupa lalu terlanjur salam. Sebelum dia melakukan sujud sahwi ini, qabla ayyasjuda sujudas sahwi nasiyan walam yutawil faslu, dan baru salamnya, baru sebentar salam baru sadar mau sujud sahwi, falahu ayyatadarakas sujud, maka masih bisa sujud sahwinya dia di luar salat. Bi ayyasjuda marrataini bi niyyati sujudis sahwi tsumma yusallimu marratan ukhra. Prakteknya gini berarti. Mohon izin kita contohkan sekaligus posisi kaki. Kadang-kadang kita tuh paham tapi secara rincinya belum ada gambaran. Prakteknya begini. Ibu-ibu kelihatan sebelah sini lah, tapi bapak-bapaknya tidak kelihatan. Sebelah sini kelihatan kah Bu? Saya di sini nah. Di situ kah? Kalau di situ bapak-bapaknya nggak apa-apa. Sudah, jangan 2 kali, sekali aja. Sujudnya aja 2 kali. Gini, nih, jadi ginilah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kemarin, sholat subuh itu sengaja tidak doa kunut atau lupa, tetap diminta sujud sahwi. Mau sengaja, nih misalkan sholat subuh kita sendiri di rumah, tidak hafal, agak malas doa kunut, ya boleh, dalam arti tidak batal sholatnya, bisa saja tanpa doa kunut. Jadi tidak baca doa kunut langsung sujud, tapi diminta sujud sahwi gitu nah. Begitu sujud sahwi tadi satu. Dia terakhir, biasa kan kita duduk terakhir tuh begini. Posisi kaki kita kan tasyahud akhir. Apa namanya? Tawarruk. Yang kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, biasanya begini. Tapi kalau mau sujud sahwi dia tidak begini. Kalau mau akan melaksanakan sujud sahwi, maka duduknya seperti tasyahud awal. Nah, duduknya begini, meskipun tadi bacaan tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Nah, begitu sudah biasanya salam. Nah, karena mau sujud sahwi lalu sujud. Allahu akbar. Sujudlah kayak biasa. Pada saat sujud bacaannya tidak wajib, bacaannya ini tidak wajib. Makanya boleh membaca bacaan sujud biasa waktu sujud ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu lagi yang dibaca boleh, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu dibacanya 3 kali. Atau di riwayat yang lain ditukar bacaannya, subhana man la yashu wa la yanamu. Hafal lah, bacaannya hafal, ibu-ibu hafal. Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau yang kedua, dia mirip aja, maksudnya katanya aja berbeda sedikit. Subhana man la yashu wa la yanamu. Atau subhana man la yanamu wa la yashu. Terjemahnya subhana man
maha suci orang, la yanam yang tidak pernah tidur, wa la yasu dan tidak pernah lupa, maksudnya Allah. Atau subhana man la yasu wa la yanamu, maha suci orang yang yaitu Allah maksudnya yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Nanti hatinya begitu sujud subhana man la yanamu wa la yasu, langsung memuji Allah. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Lalu bangun. Atau kalau tidak hafal itu tadi, ya bacaan kayak biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud biasa. Nah, setelah sujud lalu bangun. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Kayak kita sholat. Ya duduk lagi antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Lalu sujud lagi yang kedua. Nah ini sujud sahwi masih lah. Karena sujud sholatnya kan sudah. Ini tadi terakhiran nih. Jadi begitu bacaannya sama sujud yang kedua. Nah setelah itu baru bangunnya duduk terakhir. Begitu sujud yang kedua bangun baru duduk begini. Nah begitu duduk seperti ini tidak ada yang dibaca. Tidak ada bacaan lagi kan karena tadi bacanya sudah. Begitu sudah duduk lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai sujud sahwi. Dan kekurangan-kekurangan tadi sudah terpenuhi, tertutupi dengan apa yang dilakukan barusan gitu. Sampai situ bisa dipahami? Ibu-ibu, sekarang mau sujud sahwi cuma lupa. Kan tadi kita doa kunut itu samalah, bila tidak hafal doa kunut boleh diganti doa yang lain, cuma catatannya jangan dilewatkan sholawatnya. Artinya gini, biar baca doa kunut sholat. Begitu rakaat 2, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja dibacanya. Lalu sujud. Maka orang ini tetap diminta sujud sahwi. Karena ketinggalan sunnah abad sempurnanya, yaitu bacaan salawat dalam doa kunut. Berarti harusnya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar gitu. Nah, anggaplah lupa baca salawatnya. Begitu terakhiran mau sujud sahwi, ternyata lupa juga. Begitu sudah salam baru ingat. Duduk kayak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau sujud sahwi ini tadi, cuman sudah telanjur salam. Maka masih sempat atau masih bisa untuk sujud sahwi. Tinggal posisi kakinya langsung dirubah. Jadi kayak tasyahud awal, lalu sujud. Jadi rubah posisinya langsung Allahu Akbar sujud. Sujud kayak tadi, bacaannya kayak tadi, lalu duduk antara dua sujud, sujud lagi yang kedua. Baru kemudian terakhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali salam jadinya. Kalau kelupaan pas waktu salam yang pertama, waktu harusnya sebelum salam tadi. Artinya masih bisa setelah salam sujud sahwi itu, dengan catatan belum lama selesai sholatnya sudah. Bisa dipahami? Nah, itu sujud sahwi. Nanti prakteknya kalau kita jadi makmum nggak ada sujud sahwi kalau imamnya tidak sujud, kecuali nanti kondisinya begini. Jadi kalau kita masih berjamaah ya kita tidak melakukan sujud sahwi, kecuali makmumnya baru sadar. Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas mau salam makmum nih, lalu Allah beri ingatan. Apa ingatannya? Tadi waktu rakaat 2 lupa baca Fatihah. Baru sadar.
Ini tapi berat kasusnya ini. Maksudnya repot jadinya gitu itu coba aja lah. Gini, kita sholat, anggaplah sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah. Rakaat kedua tuh kita nggak baca Fatihah. Cuma tidak sadar. Tidak sadar. Oke, jadi terus sholat. Begitu imamnya Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Allah beri ingatan. Wah, tidak baca Fatihah tadi. Itu kalau diteruskan sholatnya batal lah. Kalau dilanjutkan tidak sah sholat yang dilakukan hari itu. Wajib diulang. Tuh. Makanya langsung begitu ingat. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Baru sadar, wah ini kurang Fatihah tadi. Jangan ikut salam. Begitu imamnya salam, kitanya nambah serakaat berdiri. Nambah sendiri. Nah begitu nambah sendiri, terakhiran sujud sahwi. Atau orang yang masbuk. Orang masbuk harusnya imam salam dia nambah. Dia lupa nambah. Terlanjur ikut salam juga. Kata imamnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ikut juga salam. Begitu selesai salam baru sadar. Waduh, saya ini harusnya nambah tadi. Nah pada saat itu tugasnya adalah segera menambah. Meskipun sudah salam. Nah setelah dia nambah, maka terakhiran dilakukan sujud sahwi lagi. Bisa dipahami? Ya tapi kalau mudah-mudahan tidak kejadian. Karena kadang kita tuh bingung bersikap dalam kondisi itu. Karena dia harus cepat pada saat itu mengambil sikap gitulah. Sisanya kalau ada yang tertinggal, yang lupa di tasyahud awal, kita lupa bacaan tasyahud, duduk aja sih, imamnya duduk, kita ikut duduk, cuma kita enggak bacaan, melamun. Itu kan harusnya sujud sahwi. Tapi karena pada saat itu berjamaah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa tuh dalam arti enggak usah sujud sahwi. Enggak usah sujud sahwi nantinya. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi sebetulnya mungkin kalau diceritakan aja agak kayak banyak, tapi kalau prakteknya sebetulnya mudah saja. Tapi pada intinya sekali lagi sujud sahwi itu 2 kali. Melaksanakan tidak ada sujud sahwi itu yang sekali secara praktek. Nah, adapun nanti 2 sujud yang lainnya, sujud sajadah, tahu nama lainnya adalah sujud tilawah, atau sujud syukur, itu sekali. Sujudnya itu sekali saja. Ini berbeda dengan sujud sahwi tadi. Nah, sujud syukur ini kalau kita lihat kalau belum pernah sampai hari ini melakukannya, maka nanti bisa dipraktekkan setidaknya sujud syukur ini dilaksanakan setelah mampu melakukan misalkan kayak isya, salat isya atau zuhur, salat zuhur berjamaah, lalu salat sunnah sesudah zuhur, dan alhamdulillah sampai detik itu banyak kenikmatan yang didapat, bisa sudah langsung sujud syukur habis itu. Biasanya orang-orang lebih sering melakukannya malam terakhir. Maksudnya malam tuh berarti waktu isya. Jadi sholat isya, habis itu sholat sunnah, ba'diyah isya. Ada yang sholat witir lebih dulu. Nah terakhiran dia sujud syukur sebelum dia tidur. Karena mengingat seharian itu begitu banyak nikmat yang Allah beri. Di akhir waktu dalam arti sebelum melaksanakan tidur. Nah sujud syukurnya sekali saja. Kadang kita jarang, kayak kelihatannya agak jarang melakukan sujud syukur ini. Makanya nanti secara praktek kalau mau laksanakan saja di malam menjelang tidur.
Karena mengingat seharian itu begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin termasuk dihindarkan dari musibah, bencana seharian itu macam-macam. Lalu kita selamat. Nah, prakteknya begini. Terakhir ini praktek sujud syukurnya. Kalau sujud syukur itu tata caranya adalah duduk seperti duduk dulu seperti tasyahud awal. Jadi duduk, tapi berniatlah. Kalau sujud syukur ini berniat dan bertakbir. Ini misalkan nih seharian hari ini ke pasar, di perjalanan, alhamdulillah tidak ada musibah, tidak ada kecelakaan, semuanya selamat. Sampai menjelang malam, mau tidur, lalu sujud syukur namanya. Duduknya begini, tasyahud awal, habis itu, ini dalam keadaan suci lah, dalam keadaan suci, dalam keadaan kayak orang mau sholat, lalu bertakbir, Allah, nah, tangannya bertakbir, sunnah diangkat juga. Allah, dalam hati saya akan melaksanakan sujud syukur. Allah, tapi tidak sedekap. Allahu Akbar. Dalam hati sengaja saya akan melaksanakan sujud syukur. Lalu sujud. Nah, begitu sujud, bacaan sujudnya bisa saja sama dengan bacaan sujud sajadah. Iya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal? Tidak hafal, bacaannya sama kayak sujud salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak hafal juga, diam saja. Betul, maksudnya sujud, diam. Tapi dalam hati ngomong. Dalam hati, terima kasih ya Allah, segala karunia yang hari ini Engkau berikan. Dalam hatinya begitu aja. Lalu bangun. Allah. Duduknya tetap beginilah. Duduknya tasyahud awal aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah sujud syukur kalau begitu? Kayaknya lebih mudah sebetulnya. Tapi dia bertakbir, dimulai dengan takbir, ada niat juga di hati, dan pakai salam. Cuma bacaannya nggak ada yang wajib, nggak ada bacaan waktu sujudnya. Yang penting prakteknya sujud. Kalau saya pribadi menyarankan usahakan ini tiap malam. Kalau nggak sempat khawatir sulit di rumah, itu ya pas kalau lagi di masjid habis sholat isya, salat sunnah ba'diyah isya, sebelum pulang dari masjid sujud syukur aja langsung. Lebih bagus lagi sebetulnya nanti dulu, pulang dulu ke rumah, mungkin ada aktivitas yang masih dilakukan, menjelang tidur ambil wudhu, tutup aurat dulu, sujud syukur, baru habis itu tidur. Nah cuman repotnya itu, ya otomatis kita harus, kalau kayak ibu-ibu pakai mukena dulu lagi gitu. Tapi ini bagian daripada mengamalkan sujud syukur ini. Karena kalau menunggu sesuatu yang besar datang, kadang-kadang kita tidak siap. Maksudnya gini, kayak gini nah. Pemilihan ketua RT. Sekalinya terpilih kita. Kan tuh berarti bahagia kita, gembira, ingin bersujud, cuma posisinya tidak wudu, posisinya sulit menghadap kiblat, nah kan sulit, akhirnya tidak teramalkan, jadinya lebih jarang mengamalkannya. Maka prakteknya sujud syukur ini tiap hari saja lakukan, dilaksanakan. Dan tadi bagian balasannya surga, ketika mampu melaksanakan sujud ini. Kira-kira bisa lah sujud syukur. Kayaknya mudah saja sebetulnya. Tapi sekali lagi syaratnya, satu, dia harus suci. Dua, dia harus menutup aurat. Tiga,
harus menghadap kiblat gitu. Untuk mempraktekkan sujud syukur. Jadi tidak bisa asal sujud maksudnya. Tidak bisa begitu saja mau sujud, harus memenuhi syarat-syarat tadi. Bacaannya nggak ada yang wajib untuk bacaan sujud syukurnya. Yang ianya adalah praktek posisi sujudnya gitu. Posisi sujudnya yang paling penting yang dilakukan. Nah, adapun sujud tilawah, sujud sajadah mirip dengan sujud syukur ini. Bedanya sebabnya gitu. Sebabnya karena baca Quran atau karena mendengar ayat-ayat sajadah itu dibacakan. Maksudnya baca Quran tuh baca Al-Quran yang pas ada ayat sajadahnya. Nah, kalau sujud sajadah nanti bisa saja sujudnya dilaksanakan di atas kendaraan. Kalau sujud sajadah misalkan di mobil lalu nyetel tilawah ayat sajadah. Jadi sambil di mobil bisa sujud dengan isyarat saja. Allahu Akbar. Tapi bersujud gitu. Artinya kesunahannya masih berlaku bagi orang yang berkendara. Sederhananya itu gambaran mengenai beberapa sujud ini. Nanti mungkin ada yang belum terlalu jelas atau belum rinci, nanti mungkin bisa ditanyakan saja. Pada intinya saya berharap bahwa ini bisa dipahami dengan baik lalu dipraktekkan. Yang ianya dicoba gitu, dicoba karena sudah paham terkait tata cara sujud ini. Dan sekali lagi yakin saja apa yang dilakukan itu akan Allah balas, salah satu balasannya dengan dimasukkannya ke dalam surga nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya seperti biasa, silahkan Bapak-bapak atau Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sujud sahwi tadi Ustadz, apakah ini berlaku untuk sholat sunnah? Ini mohon maaf karena ada yang tanya, Pak, saya ini pernah sholat tasbih gitu kan. Sholat tasbih itu kan rukunnya kan baca tasbih setelah Fatihah terus sampai itu. Kalau misalkan lupa hitungan tasbihnya itu apakah perlu sholat sujud sujud sahwi atau tidak gitu? Itu yang teman-teman. Iya. Ya. Terus yang kedua berarti selama ini yang kita lihat di YouTube, di Facebook dan sebagainya, pemain bola sujud syukur, kemudian di pengadilan sujud syukur itu sebenarnya tidak sah ya Ustaz. Gitu, karena tidak menutup aurat, betul. Kemungkinan tidak wudhu dan sebagainya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, sujud syukur ini berlaku untuk sujud sahwi berlaku untuk semua sholat dalam arti sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah bisa juga sujud sahwi. Kapan? Waktu sholat sunnah rakaat pertama ruku, waktu ruku sekalinya membaca Fatihah. Orang ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, beliau enggak alhamdulillahirabbil alamin. Waktu ruku ini kan terpindah bacaan rukun qauli yang bukan tempatnya. Pada saat itu padahal sholat sunnah sebelum zuhur misalkan atau sesudah zuhur, ya tetap saja diminta sujud sahwi. Adapun kayak tadi yang lebih masalah sholat sholat tasbih, maka kelupaan tasbihnya tidak ada sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini untuk sholat fardu dan sholat sunnah, tapi kesalahan tertentu gitu nah. Kesalahan tertentu, bukan semua kesalahan-kesalahan, bukan juga rukun. Kalau salah satunya sunnah abad, cuman kan dalam sholat sunnah itu nggak ada sunnah abadnya karena nggak ada tasyahud awal, doa kunut juga nggak ada. Ya memang paling mungkinnya di rukun yang terpindah atau sholat sunnah sebelum zuhur ragu
sudah 2 rakaat, ini masih serakaat. Nah itu kan akhirnya diminta sujud sahwi begitu. Tahu Fatihahnya harusnya dibaca berdiri, ini dibaca waktu sujud gitu. Pada saat itu sujud sahwi. Adapun kesalahan yang lain, makanya tadi bahasa tepatnya itu sujud sahwi diminta dilakukan di dalam sholat fardu dan sholat sunnah di kesalahan-kesalahan tertentu. Tidak semua kekeliruan itu sujud sahwi. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu lupa baca doa iftitah yang nggak ada sujud sahwi. Karena kekeliruan atau kesalahan doa iftitah ini bukan yang tertentu yang dimaksudkan. Jadi kalau orang sholat tanpa baca doa iftitah ya nggak apa-apa dan tidak ada sujud sahwi gitu. Orang sujud lupa bacaan sujudnya, harusnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini nggak baca, maka tidak ada sujud sahwi karena kekurangan kesalahan itu bukan yang sudah ditentukan tadi seperti itu. Jadi termasuk tasbih, bacaan sholat tasbih itu bukan masuk kategori yang kalau tertinggal diminta untuk sujud sahwi. Jadi tidak mengapa, ya sudah, kalau terlewat saja, dalam arti sholatnya sah, hanya memang tidak seutama waktu seandainya semuanya terbaca. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di YouTube, di televisi, mungkin ada orang-orang yang sujud dalam arti sujud syukur, sementara mereka sebetulnya tidak siap, dalam arti bisa jadi belum suci, tidak wudu, bisa jadi auratnya tidak tertutup. Dalam mazhab Syafi'i bukan sekedar tidak sah disebutnya, tapi yang dia lakukan hukumnya haram. Berarti betul-betul harus jaga diri, jangan asal sujud. Jangan asal sujud. Ini kan sebentar lagi ada pemilihan. Ada jagoan kita, entah nomor 1, nomor 2, masalah pahamlah ikam dengan apa satunya, gaspol itu menang. Begitu menang salah satu pilihannya ini langsung sujud. Padahal orangnya bercelana pendek. Pas waktu pengumuman itu ya bermasalah nih, bukan sekedar sujudnya tidak sah, tapi hukumnya haram. Gitu. Karena memang gini lah, misalnya kayak sujud syukur, dapat sesuatu yang membahagiakan. Memang cara bersyukur terbaik itu paling tinggi nilainya dengan cara sujud. Itu sujud syukur yang paling tinggi sudah. Kita duduk-duduk sore hari, sekalinya ada SMS banking, itu masuk, ada apa bahasa, gimana bahasanya, 50 juta masuk, kaget kita baca-baca, betul kita lihat-lihat, dicek di mobile bankingnya benar, ada 50 juta baru masuk, senang kan, paling baik berterima kasih ke Allah cara saat itu adalah dengan cara bersujud. Tapi harus memenuhi syarat tadi. Itu. Bingung kita mau sujud syukur cuma belum wudu, tidak siap pakaian. Akhirnya tidak bisa bersujud. Gara-gara tidak bisa bersujud ada SMS langsung atau WA lagi. Mohon maaf, segera kembalikan dana tadi salah transfer. Lalu kita pikir gara-gara tidak sempat sujud ini langsung. Coba kalau sujud tadi tidak ada itu. Tapi itu hayalan kita saja. Tidak ada orang yang salah transfer kayak gitu. Jadi dia cara terbaiknya bersujud. Cuman ada sesuatu yang menghalangi nanti ya tadi syarat-syarat itu. Jadi nggak bisa. Wallahu alam di mazhab yang lain. Di mazhab Syafi'i bukan sekadar tidak sah, sekali lagi hukumnya haram. Jadi jangan asal sujud, khususnya untuk sujud syukur tersebut. Mungkin itu, ada lagi? Satu lagi, langsung aja Pak. Boleh? Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami ketahui dan kami bisa mengamalkan Ustadz masalah sujud tilawah nih, karena kami di masjid ini kan setiap pagi
selain hari untuk majelis taklim itu kami tadarus bersama-sama dengan jamaah. Nah ini sering sekali kita dapatkan surat-surat sajadah. Iya. Nah karena di situ kan perintah gitu, kalau kita lihat terjemahnya itu sujudlah gitu loh. Jadi lalu kami ini nggak bisa melaksanakan. Ada ya informasinya apakah itu sahih atau dhaif itu dikatakan mengganti kalimat tasbih. Ya, lalu selama ini yang kami lakukan itu alhamdulillah ada salah seorang yang sujud gitu. Karena di situ disebutkan juga sampai meneteskan air mata gitu, dalam ayat itu ada kalimat seperti itu. Nah, sekarang hukumnya tentang sujud sajadah itu Ustaz, dengan diganti dengan kalimat tasbih, apakah bisa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau dari sisi dalil memang tidak ada yang lebih utama daripada bersujud ini. Maksudnya gitu. Kalau lagi baca Quran ketemu ayat sajadah, sebetulnya pilihan mengganti dengan tasbih itu jalan terakhir. Betul-betul terakhir sudah kalau memang sama sekali tidak mungkin untuk sujud. Tapi kalau masih bisa dan memungkinkan sujud, usahakan jangan dilewatkan sujudnya. Bahkan sebagian ulama kalau ditanya hukum, apa hukumnya? Baca ayat sajadah, kena ayat sajadah, lalu tidak sujud. Dan dia lebih memilih membaca tasbih, hukumnya makruh tetap. Melewatkan ayat sajadah, melewatkan sujudnya itu. Gitu. Makanya sekali lagi, kalau lagi baca Quran, kan lagi baca Quran ini insya Allah siap. Satu, siap dalam arti kita sudah wudu. Siap yang kedua, kita ini dalam posisi insya Allah menutup aurat. Gitu. Jadi pilihannya paling utama tuh sujud aja. Sujud. Nah baik, mungkin inilah prakteknya. Jadi gini, Al-Qur'annya kan kita buka, baca, pas lagi baca ketemu ayat sajadah, adab terhadap Al-Qur'an itu dalam tuntunannya ternyata bukan dibalik Al-Qur'annya. Kan kita ngasih pembatas gitu. Jadi misalnya di atas meja, di atas rehal itu Al-Qur'annya dianjurkan ditutup memang, cuman terserah dikasih pembatas dulu, maksudnya bukan dibalik gitu. Jadi anggaplah kita ngajinya begini, seperti posisi saya membelakangi kiblat, baca Quran, begitu baca kena ayat sajadah, bisakah diganti dengan tasbih? Jawabannya bisa, tapi sebagian ulama tetap menghukuminya makruh. Selama dia mungkin loh untuk sujud. Makanya pilihannya tidak ada kecuali sujud dulu. Baca kena ayat sajadah, stop bacaannya, Al-Qur'annya ditutup. Di posisi begini langsung berbalik menghadap ke kiblat, lalu sujud kayak sujud syukur tadi. Berarti apa? Bertakbir. Pakai takbir juga. Misalnya lah, nih saya contohkan sebelah sini. Ini ada pakai rehal misalnya, gini. Ini kan ada rehalnya di sini. Kita baca. Kebetulan posisi kita duduk nih tidak menghadap kiblat. Baca. Begitu kena ayat sajadah, lengkap sama rehal-rehalnya langsung. Nah, ini kita anggaplah lagi baca Quran, lagi ngaji. Tapi tidak menghadap kiblat. Begitu kena ayat sajadah, lalu stop, lalu dibatasi tadi tutup Al-Qur'annya, kitanya berputar menghadap ke kiblat. Lalu Allah sama nih. Niatnya melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Langsung sujud. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian lanjutkan lagi.
lanjut lagi baca gitu. Itu jauh lebih utama ketimbang begini, dibaca kena ayat sajadah lalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan tadi sebagian ulama masih menganggap makruh tidak melakukan sujud. Jadi bukan gini, karena ada orang tuh begitu dia kena ayat sajadah di baliknya ininya gitu, baru dia sujud kan, supaya maksudnya tidak ini. Nah, jadi Al-Qur'annya tetap ditutup. Ya, lebih parah lagi, baca kena ayat sajadah, dibiarkannya Al-Qur'annya gitu, dia sujud gitu. Nah, ini terkait adabnya gitu. Maka ditutup dulu Al-Qur'annya, lalu sujud, dan sujudnya wajib menghadap kiblat. Tinggal ditandai, begitu lupa menandai, mana tadi sudah. Setelah itu ya berhenti dia ngaji. Ini ayat sajadah. Nggih. Betul. Jadi sujud sajadah ini bukan sekedar yang baca, tapi yang mendengar. Sama, apalagi kayak tadi tadarusan. 30 orang duduk bersama dalam dibikin bundaran gitu. Yang satu baca, yang lain kan nyimak. Pas yang satu ini kena ayat sajadah, maka semua yang ada di situ sujud sajadah. Melakukan sujud tersebut. Berarti tinggal bergeser posisi menghadap ke kiblat semuanya. Enggak, tetap pelaksananya itu sendiri-sendiri, cuma bersamaan saat itu kan, karena baru mendengarnya bersamaan. Nanti sudah orang kedua giliran baca, begitu orang kedua ternyata kena lagi ayat sajadah, sujud lagi semua. Kebetulan hari itu terbaca semuanya, ya berapa belas, 14 ya. 14 kali sujud. Tapi gitu, jangankan 14 kali, sekali saja sujud tadi, falahul jannah, bahasanya dia disiapkan surga. Wah, dahsyat sekali. Dan setiap orang ini sujud, itu pasti nangis terus setan. Makanya tadi sebagian ulama menganggap makruh itu karena dia tidak membuat setan nangis. Dia nggak sujud. Jadi sekali lagi pilihannya lah, kalau kena ayat saja ada sujud saja. Biar ngajinya di meja begini nah. Kan ngajinya di meja. Kena ayat saja dah turun dari meja sini ke lantai sujud. Karena bila tidak sujud, tadi setannya nggak jadi nangis. Nah, ketawa-ketawa aja setan, alhamdulillah kata setan nggak jadi sujud orang ini. Jadi supaya bikin setannya sakit hati, sujud kitanya. Jadi makin sering sujud tadi, makanya berharap saja setiap baca itu ada ayat sajadah. Bila ayat sajadah sujud kita, setan sakit hatinya luar biasa. Sampai dia nangis, sampai dia berucap, aduh celakanya saya. Jadi dia tuh semakin menyesal sekali sebetulnya. Kenapa dulu tuh tidak sujud? Sementara hari ini orang ini selalu sujud. Nah itu dahsyatnya sujud sajadah. Jadi tadi kalau ditanya bisakah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu secara nilai pahala, iya. Dia bisa menggantikannya. Bacaan itu kalau dihitung-hitungan pahala, dia hampir menyamai pahala sujud, tapi tidak membuat setan sakit hati. Nah bedanya di situ. Makanya tadi sebagian ulama menganggap tetap makruh hukumnya meskipun baca itu. Jadi selama mungkin saja, dan sebetulnya ini bagian daripada syiar lah. Kalau sujud itu kan kesannya lebih ini gitu nah. Maka sekali lagi, apalagi saya dengar di masjid kita ini sering tadarus begitu, mudah-mudahan bersujud saja, praktekkan sujudnya saja. Ya bacaan kayak sujud sajadah, kalau nggak bisa ya bacaan sujud biasa. Bacaannya sujud biasa, sujudnya sekali saja, tapi pakai takbir, pakai niat dan pakai salam. Terakhirnya dengan menggunakan salam.
Allah Ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, di belakang sudah tidak terkendali lagi. Sudah, ini heboh sekali, dan itu juga membuat saya kurang konsentrasi. Terlihat terus penasaran apa isinya mangkok itu. Apa Pak? Oh, bocorannya ada rawon rupanya. Sudah mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa, mudah-mudahan lah makin hari makin baik ibadah yang kita jalani, yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting semoga Allah meridai, menerima segala amal saleh, amal baik yang kita jalani tersebut. InsyaAllah kita baca doa selepas dari salat isyraq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.